Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, terjadilah pemboman kota Hiroshima sebagai basis militer Jepang yang dibom oleh pasukan sekutu. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, terjadilah pemboman kota Nagasaki, yaitu kota perekonomian Jepang, yang dibom oleh sekutu. Dan tiga tokoh bangsa Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dipanggil oleh Jenderal Terawanti ke dalam Vietnam. Sumimasen Burekan. Soekarno, Hatta, Rajiman, Sute, Masawa, Kaimasen. Jumike dan ya, silakan. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Jepang. Silakan kapanpun Indonesia siap kemerdekaan boleh dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan wilayah yang akan menjadi negara? Kalian akan menjadi negara dengan wilayah bukan saja dia berada. Apakah Tuhan bersungguh-sungguh? Tentu saja. Namun kami lebih menginginkan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1945. Berarti pada tanggal 25 Agustus Indonesia sudah mulai bekerja? Ya, itu telah kami serahkan pada pemerintahan Indonesia. Tanggal 14 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio dan menulis sesuatu. 戦うが終わってからすぐに日本で自主陸国的私たちは日本で日本の技術と日本の生活習慣と日本語を勉強しインドネシアの帝国はインドネシアの発展のために貢献することを誓います。 Nah, apa benar yang kudengar barusan? Kau harus memberitahu Soekarno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Syarif. Maaf, belum saya sederhana. Nanti apa-apa. Lanjut. Terima kasih, Bung. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukanlah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tapi menurut saya, kan lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apakah maksud Syarif berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum power. Vacuum power. Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekuasaan kekosongan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum itu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Diimbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Oh, tentu saja. Saya cukup kedatangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Dia mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Mari kita berdoa. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syarif? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki pemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan sama oleh PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syarif. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Sudah berkumpul membicarakan kekalahan Jepang dan merencanakan untuk mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa kalian sudah dengar berita kekalahan Jepang? Benarkah? Cindy tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Jepang. Berita yang saya dengar ada dua kota besar, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Dari itu Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti kita harus segera memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memerdekakan negara ini. Saya sudah memberitahukan Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu bagaimana dengan tanggapan mereka? Bung Karno dan Bung Hatta belum ingin memerdekakan Indonesia. Mengapa begitu? Bukankah ini saat yang tepat untuk memerdekakan tanah kita? Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, banyak aspek-aspek di Indonesia yang belum matang. Lagi pula Indonesia sudah terikat janji kemerdekaan dengan Jenderal Terauchi. Mengapa Jepang ikut campur dalam urusan kemerdekaan tanah air kita? Bukankah kemerdekaan adalah masalah internal suatu bangsa? Iya, saya setuju dengan pendapat Anda. Karena kemerdekaan Indonesia tidak bisa diganggu-gugat oleh negara lain. Betul, sebaiknya kita harus ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hasil rapat kita. Kalau begitu silakan kalian menemui Bung Karno untuk membicarakan hasil rapat kita. Oke, kalau begitu rapat siang ini kita tutup dulu. Kalian boleh pulang ke kediaman masing-masing sambil menunggu Bung Hatta dan Bung Karno angkat suara. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 12 Agustus 1945 pukul 22 di rumah Bung Karno. Berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Bikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga dibakar revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Bunuhlah aku sekarang. Tidak usah menunggu hari esok. Sudahlah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali kita bicara baik-baik. Bikana, itu tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa harus Bung Karno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Bikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita mampu merdeka sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah mereka merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik kalian semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat melakukan permintaan saudara. Saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Golongan tua pun mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno. Terima kasih saudara-saudara sudah mau berkumpul di diam saya. Rapat kali ini kita membahas apa, Bu? Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi itu terlalu gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Ya, lagi pula Jepang sudah memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia ini. Jadi menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendaknya berkuasa di negeri ini. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dan mengambil keputusan ini. Sebaiknya kita mempertahankan PPKI terlebih dahulu dan mengadakan sidang kembali. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka terlalu sempit. Kita harus melihat ke depannya dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya akan berantakan? Baiklah, kalau begitu kita semua sudah sepakat pada tanggal 18 Agustus 1945, insya Allah akan diadakan rapat sidang PPKI untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat selesai sampai di sini. Baiklah, jadi lebih baik. Setelah usahanya mendesak golongan keluarga, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Tinggi. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang segera kita lakukan sekarang? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka berdua. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tetapi, kemana kita akan bawanya? Bagaimana kalau membawa mereka ke Sumatera? Sumatera terlalu jauh, Bung. Bagaimana kalau baru saja? Jangan, Bandung terlalu ramai. Tidak aman menempatkan Bung Karno dan Bung Hatta di sana. Bagaimana kalau kita tempatkan di sini saja, di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu terlalu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk mencari tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Davis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan pada kami dan mencarikan kami tempat menyembunyikan mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk Baik. tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Cepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4. Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Mari Bung, waktunya udah habis. Ini sudah jadi kesepakatan kami untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kita, Bung. Ayo Bung, waktunya udah habis. Baiklah. Pemuda pun menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Ya, Bapak. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana? Ada apa nih, Kang Mas? Kenapa banyak orang? Gue sangat takut mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itu kata Kang Mas, untuk menghindari Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan Guntur dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba. Sehingga apa dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi dulu. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarno, ada apa sebenarnya? Ini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan.
Jepang sudah menyerah, Bung. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Siapa Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Di sana bisa aku menemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kembali ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak bawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka berdua agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baik, segera masuk. Ya Allah, Subarjo. Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukanlah saya dan Syahrir sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Muhammad Hatta? Tidak! Saya janji akan jaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus tahun 1945 pukul 24. Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Laksana Maeda untuk beras proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak ini istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dias untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama Indonesia. Tolong kau batikkan naskah ini. Siap, Bung. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang hitam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
kita dibuai, dibesarkan bunda, tempat Pukul 10, semua orang sekolah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran sang-sangka merah putih.
saudara siap. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gabrak. Saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka. Kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka!